Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Malam itu, asap tebal keluar dari cerobong pabrik tua di pinggiran kota Serang. Udara beraroma anyir menusuk hidung siapapun yang melintas. Dari luar, pabrik itu terlihat sepi, namun di dalamnya terdengar suara mesin yang berdengung halus, seperti napas makhluk besar yang belum mati. Lampu-lampu pudar menerangi lorong panjang yang penuh noda karat. Arif, pegawai baru bagian pengepakan, melangkah perlahan sambil membawa senter. Ia diperintahkan mengawasi mesin penggiling daging yang konon sering macet. Saat mendekat, senter yang ia pegang tiba-tiba bergetar, lalu mati. Dalam kegelapan itu, ia mendengar sesuatu jatuh dari atas mesin, seperti tulang yang terlepas dari sendinya. Ketika lampu darurat menyala, Arif terkejut melihat gumpalan daging meneteskan darah segar di lantai. Ia mengira itu hanya bahan produksi yang belum dibersihkan, tapi bentuknya tidak biasa. Ada jari manusia di antara daging-daging itu. Jari yang masih lengkap dengan kuku berwarna merah muda. Arif mundur dengan napas terengah. Ia mencoba berteriak memanggil mandornya, tapi tenggorokannya terasa kering. Suara mesin menelan panggilannya, menggiling udara seolah ikut mencabik kata-katanya. Dari balik deretan kaleng kosong, ia mendengar langkah kaki menyeret rantai. Suara itu berhenti di belakangnya, lalu terdengar bisikan lirih, "Jangan ganggu bahan kami." Keesokan paginya, semua pekerja diminta berkumpul di ruang kontrol. Mandor pabrik, Pak Surya, berdiri dengan wajah tenang tapi matanya tajam seperti baja. Ia hanya berkata, siapapun yang tidak bisa menahan bau darah, sebaiknya berhenti sekarang. Tak ada yang menjawab. Arif berusaha bertanya tentang kejadian semalam, namun rekan-rekannya justru menatapnya aneh. Salah satu dari mereka, Dodi, berbisik, "Kalau kau lihat sesuatu, diam saja. Yang bicara biasanya hilang." Kalimat itu membuat Arif makin cemas. Di jam makan siang, ia berjalan ke belakang gudang. Ada pipa besar mengalirkan cairan merah ke kolam kecil di luar pabrik. Bau besi dan garam sangat kuat di sana. Ketika ia menatap lebih lama, permukaan cairan itu bergolak pelan, seperti sedang mendidih. Tiba-tiba muncul wajah pucat dari dasar kolam, menatap langsung ke arahnya. Mata itu kosong, tapi bibirnya bergerak, seperti mengucap doa yang tak bisa didengar. Arif mundur, terjatuh, dan menabrak dinding besi yang panas. Saat ia menoleh lagi, kolam itu tenang. Tapi di permukaannya, mengapung sehelai kartu nama bertuliskan "Pengawas Produksi, Nanda". Padahal Nanda sudah dinyatakan mengundurkan diri 3 bulan lalu. Malam ketiga Arif bekerja lembur sendirian. Lampu di ruang produksi berkelap-kelip. Dari jarak jauh, bayangan manusia tampak berjalan di antara tumpukan kaleng. Tapi ketika ia dekati, tak ada siapapun. Kaleng-kaleng itu justru berdiri membentuk huruf seperti pola tulisan, "Tolong". Arif gemetar, mencoba membuang kaleng itu, tapi tiap ia lempar, suara "klang" yang muncul terdengar seperti teriakan. Ia berhenti. Di bawah salah satu tumpukan, ia menemukan potongan kain seragam dengan noda darah kering dan nama, Siti. Ia tahu Siti adalah pekerja shift malam yang menghilang bulan lalu. Suara pintu besi terbuka pelan. Arif menoleh dan melihat Pak Surya berdiri di ambang pintu. "Kau melihat sesuatu lagi?" tanyanya datar. Arif hanya menggeleng. Tapi Pak Surya tersenyum dingin, lalu menatap tumpukan kaleng yang tadi membentuk kata. "Kau belum siap untuk tahu," katanya, lalu menendang kaleng itu hingga berserakan. Suaranya menggema panjang, seperti tangisan yang tertahan di antara logam dan udara. Malam itu, Arif pulang tanpa bicara dengan siapapun. Namun sebelum keluar dari pabrik, ia menatap kaca besar di depan gerbang, dan melihat bayangannya memantul bersama wajah lain di sebelahnya, wajah perempuan yang bibirnya robek seperti tersenyum paksa. Hari berikutnya, satu persatu pekerja mulai menghilang. Dodi tak datang, posisinya diganti orang baru tanpa penjelasan.
Di papan pengumuman tertulis, karyawan yang tidak disiplin dianggap mengundurkan diri. Tapi semua tahu itu kebohongan. Arif berusaha mencari jawaban. Ia menyelinap ke ruang pendingin, tempat bahan mentah disimpan. Suhu di sana sangat dingin, hingga napasnya berubah menjadi kabut putih. Rak-rak tinggi berisi daging menggantung, tapi di sudut paling belakang, ada satu plastik besar yang tidak diberi label. Ia membuka ujung plastik itu. Matanya langsung membesar. Di dalamnya bukan daging sapi, melainkan tubuh manusia tanpa kepala. Luka potongannya rapi, seperti hasil mesin industri. Arif hampir muntah. Ia menutup plastik itu dengan gemetar dan berlari keluar. Namun ketika sampai di pintu, seseorang berdiri menunggunya, Pak Surya lagi, kali ini mengenakan jas laboratorium yang basah darah. Kau ingin tahu sumber daging premium kita? Ujarnya tenang. Sebelum Arif sempat menjawab, lampu ruang pendingin padam, dan pintu menutup otomatis dari luar. Dalam kegelapan, ia mendengar mesin dihidupkan kembali. 3 jam kemudian, Arif ditemukan oleh petugas keamanan dalam keadaan pingsan. Ia dibawa ke klinik pabrik, tapi ketika sadar, ia tidak bisa mengingat apapun. Hanya bau logam dan darah yang masih tertinggal di hidungnya. Perawat di klinik itu bernama Bu Mira. Ia berbicara lembut, namun matanya tampak menyimpan ketakutan. Saat Arif menanyakan tentang pekerja yang hilang, Bu Mira hanya berkata lirih, jangan sebut nama mereka. Mereka sudah jadi bagian dari merek ini. Di meja kecil dekat tempat tidur Arif, terdapat brosur promosi, daging kaleng sumber makmur, daging asli, cita rasa manusiawi. Ia menatap kata terakhir itu lama sekali, hingga akhirnya menyadari kesalahannya sendiri. Itu bukan slogan kebetulan. Malamnya, ia mendengar suara di bawah tempat tidur. Suara bisikan lirih yang berkata, kau berikutnya. Saat ia menunduk, matanya menangkap tangan manusia keluar dari bawah ranjang, meraih pergelangan kakinya. Teriakannya menggema di ruang klinik, tapi tak ada satupun yang datang menolong. Keesokan paginya, catatan medis Arif hilang dari arsip. Dokter pabrik menyebutnya, administrasi rusak, tapi semua berkas lain tetap utuh. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar keluar hidup-hidup dari tempat itu tanpa kehilangan sesuatu. Ia berniat melapor ke polisi, namun penjaga gerbang menahannya. Peraturan baru, semua pekerja dilarang keluar tanpa surat izin, katanya sambil tersenyum aneh. Di saku penjaga itu, Arif melihat kartu identitas Dodi tergantung lusuh. Malamnya, Arif kembali ke ruang produksi, kali ini membawa ponsel untuk merekam bukti. Namun begitu ia mulai menyalakan kamera, layar ponsel berkedip, dan muncul bayangan wajah-wajah yang menatap balik dari dalam kaleng. Wajah-wajah itu berbisik serempak, kita masih di sini. Suara itu begitu nyata hingga Arif menjatuhkan ponselnya. Saat ia mengambilnya lagi, layar menunjukkan rekaman waktu nyata, dirinya sedang berdiri, tapi di belakangnya ada sosok tinggi berkulit pucat, membawa pisau besar. Arif berlari ke arah ruang boiler. Uap panas menyelimuti udara. Langkahnya menggema panjang. Dari antara kabut, muncul sosok Nanda, mantan pengawas yang dikabarkan kabur. Tapi wajahnya setengah terbakar, dan matanya kosong. Nanda, panggil Arif gemetar. Sosok itu menatapnya tanpa ekspresi, lalu menunjuk ke arah mesin besar di belakangnya. Buka itu, di dalam ada yang menunggu. Arif perlahan membuka tutup mesin pengukus daging. Asap keluar tebal. Di dalamnya terdapat puluhan potongan tangan, dan di antaranya ada kepala yang masih utuh milik Dodi. Matanya terbuka lebar, seolah masih melihat. Seketika seluruh lampu di ruang itu padam. Dalam kegelapan, suara Nanda berubah parau, mereka tidak akan berhenti sebelum kau ikut jadi bahan. Arif berlari sekuat tenaga, tapi lorong-lorong pabrik terasa berubah, seperti menutup jalan keluar dengan sendirinya. Arif bersembunyi di ruang arsip. Di sana, ia menemukan dokumen lama berdebu, laporan produksi tahun 1998.
Di lembar itu tertulis, sumber daging, eksperimen batch 07 proyek manusia sintetis. Ia membacanya dengan tangan gemetar. Tertulis bahwa pabrik itu dahulu milik militer yang gagal menjalankan eksperimen penggandaan protein manusia. Namun setelah proyek ditutup, mereka tetap melanjutkan riset itu diam-diam, mengganti namanya menjadi Sumber Makmur. Arif menyadari bahwa pabrik ini bukan sekadar pengolah daging, tapi tempat pengembangbiakan manusia tiruan untuk bahan konsumsi. Semua pekerja baru mungkin hanyalah stok sementara, sampai tiba giliran mereka diproses. Tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat. Arif memadamkan lampu dan menahan napas. Dari celah pintu, tampak Pak Surya lewat, membawa sesuatu di tangannya, kepala Bu Mira. Kepala itu masih segar, matanya terbuka, menatap lurus ke arah pintu tempat Arif bersembunyi. Arif berlari menuju ruang pengemasan akhir. Di sana, ratusan kaleng berputar di atas sabuk berjalan. Setiap kaleng terbuka dan tertutup otomatis setelah diisi cairan merah muda. Di dinding, layar besar menampilkan wajah-wajah karyawan, satu persatu berubah menjadi status bahan siap. Ia menatap layar itu dan melihat wajahnya sendiri muncul di daftar. Statusnya berubah perlahan dari aktif menjadi diproses. Ia mundur, tapi tangannya justru menyentuh kaleng yang masih hangat dan dari dalamnya terdengar napas. Kaleng itu bergetar, lalu mengeluarkan suara lirih seperti tangisan bayi. Arif menjatuhkannya dan menjerit. Cairan merah menyembur keluar, membentuk huruf-huruf di lantai "Kami masih hidup". Pintu otomatis menutup dengan keras. Semua mesin berhenti bersamaan. Hening. Lalu dari tumpukan kaleng yang diam, muncul suara tertawa berat. "Selamat datang di produk unggulan kami," suara Pak Surya bergema dari pengeras suara. Arif akhirnya memutuskan menghancurkan sistem pabrik. Ia meraih linggis dan memukul panel kontrol. Mesin-mesin mulai berasap, namun dari balik kabut panas, muncul bayangan banyak orang, para pekerja yang hilang. Kini tanpa kulit, daging mereka mengilap seperti logam basah. Mereka melangkah mendekat, membawa kaleng di tangan, masing-masing dengan wajahnya sendiri terukir di permukaannya. "Kita semua bagian dari cita rasa manusiawi," bisik mereka bersamaan. Arif berteriak, menghantam saklar utama. Ledakan besar mengguncang seluruh pabrik. Api menyala cepat, melahap setiap ruangan. Ia berlari ke pintu keluar, tapi mendapati gerbang terkunci rapat. Sebelum api menelan segalanya, Arif menatap langit malam dari celah ventilasi. Ia berharap bisa lolos, tapi saat melihat refleksinya di kaca, wajahnya sudah mulai retak seperti kaleng yang siap dibuka. Dan di kejauhan, sirene pemadam hanya datang untuk menemukan reruntuhan, serta tumpukan kaleng baru dengan label edisi terbatas, rasa Arif. Gelap menelan kesadarannya. Saat Arman membuka mata, ia mendapati dirinya di ruang putih penuh alat medis. Suara mesin monitor berdetak pelan. Tubuhnya terbaring dengan selang di lengan. Cahaya lampu membuat matanya silau. Seorang perawat menghampiri, tersenyum lembut. Katanya, Arman ditemukan pingsan di pinggir jalan dekat hutan Sukamukti 3 hari lalu. Tidak ada bekas luka serius, hanya kelelahan dan trauma berat. Ia tidak mengingat bagaimana bisa keluar dari pabrik itu. Pihak kepolisian datang beberapa jam kemudian. Mereka bilang, pabrik daging kaleng itu sudah lama ditutup sejak 2015 karena kasus hilangnya puluhan pekerja. Tapi bangunan itu masih berdiri di tengah area kosong tanpa penjaga. Arman menolak percaya. Ia yakin masih berada di dalam pabrik, hanya bentuknya berbeda. Namun ketika mencoba berjalan keluar, sinar matahari menyentuh wajahnya. Hangat, nyata. Ia menangis pelan. Mungkin Tuhan belum membiarkannya menjadi bagian dari kaleng itu. Hari berikutnya, ia diminta membantu polisi untuk menunjukkan lokasi pasti tempat ia ditemukan. Bersama 2 petugas, ia kembali ke kawasan Sukamukti. Kabut masih menyelimuti area itu. Namun ketika mereka tiba, pabrik itu tidak ada. Yang tersisa hanyalah pondasi tua dan papan kayu lapuk bertuliskan tanah milik pemerintah daerah.
Tidak ada bangunan, tidak ada bau amis, hanya rumput liar menutupi bekas jalan. Polisi saling pandang, mengira Arman berhalusinasi. Tetapi di tanah itu, mereka menemukan potongan logam berbentuk segitiga dengan ukiran angka 48. Arman memungutnya dan menggenggam kuat-kuat. Angin berhembus lembut, membawa aroma asin yang ia kenal. Tapi kali ini, aroma itu tidak membuat mual. Rasanya seperti ucapan selamat tinggal dari sesuatu yang akhirnya tenang. Ia menatap langit dan tersenyum tipis, sadar ada yang telah berakhir untuk selamanya. Setelah kejadian itu, Arman memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Ia pindah ke kota kecil di tepi pantai, membuka warung makan sederhana. Hidupnya kini tenang, tanpa laporan atau audit. Tiap kali menyalakan kompor, suara desis minyak mengingatkannya pada mesin pabrik. Tapi bukan rasa takut yang muncul, melainkan rasa syukur. Ia belajar menghargai kehidupan sekecil apapun. Seorang pelanggan tetap, anak kecil bernama Nara, sering datang dan bertanya kenapa ia tidak menjual daging kaleng. Arman hanya tersenyum dan berkata, ada hal-hal yang lebih baik tidak dikalengkan. Malam-malam, ia kadang bermimpi tentang wajah para pekerja di pabrik itu. Tapi kini mereka tidak menatapnya dengan marah. Mereka tersenyum, perlahan menjauh menuju cahaya. Ketika terbangun, ia tahu mereka sudah bebas. Begitupun dirinya. Suatu pagi, seorang pria berjas datang ke warungnya. Ia memperkenalkan diri sebagai penyelidik swasta yang meneliti kasus hilangnya karyawan pabrik Sukamukti. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Arman. Arman menatap pria itu lama, menimbang apakah harus bercerita. Lalu ia membuka sedikit kisahnya tentang pabrik, kaleng, dan ritual. Pria itu mendengarkan tanpa menyela, hanya mencatat pelan. Akhir pembicaraan, penyelidik itu memberikan amplop kecil berisi foto lama. Di foto itu, tampak Arman muda berdiri bersama direktur lama pabrik. Ia tidak pernah merasa mengenal pria itu sebelumnya. Senyumnya memudar perlahan, tapi bukannya takut, ia justru merasa lega. Mungkin takdir memang membawanya ke sana agar kebenaran bisa terbuka. Ia menatap foto itu untuk terakhir kalinya, lalu membakarnya dengan api lilin di meja. Abu beterbangan ke laut, seperti melepaskan masa lalu. Beberapa bulan kemudian, kepolisian mengumumkan bahwa mereka menemukan ruang bawah tanah di area bekas pabrik. Puluhan kaleng berisi sisa jaringan manusia diawetkan di sana. Berita itu mengguncang kota. Arman membaca berita itu tanpa kaget. Ia hanya menutup matanya, berdoa untuk semua korban. Akhirnya, keadilan datang meski terlambat. Masyarakat menggelar upacara doa di lokasi penemuan. Arman datang diam-diam, berdiri di barisan belakang. Saat pendeta membacakan doa penenang jiwa, angin berhembus membawa suara halus seperti ucapan terima kasih. Ia memandang langit senja, warna jingganya menenangkan. Tak ada darah, tak ada bau. Hanya kedamaian yang tersisa. Untuk pertama kalinya, Arman benar-benar merasa bebas. Hari berganti minggu. Warung Arman semakin ramai. Ia dikenal sebagai penjual sup daging terenak di pesisir. Rahasianya sederhana, hanya bahan segar dan hati tenang. Pelanggan selalu mengatakan rasa makanannya berbeda, seperti membawa ketenangan. Ia hanya tersenyum, tak ingin menjelaskan terlalu banyak. Semua rasa itu datang dari pengalaman hidupnya yang kelam. Suatu malam, ia melihat sosok samar berdiri di luar warung, memakai seragam pabrik lama. Sosok itu mengangkat tangan, memberi salam. Arman membalas dengan anggukan. Tak ada rasa takut, hanya damai. Setelah itu, sosok itu memudar seperti kabut pagi. Ia tahu, itu tanda bahwa roh-roh yang dulu terperangkap telah menemukan jalannya. Ia menutup warung dengan senyum, merasa hidupnya akhirnya punya arti. Beberapa tahun kemudian, Arman menikah dengan seorang guru sekolah dasar. Hidup mereka sederhana namun bahagia. Anak-anak di sekitar sering bermain di depan warung, tertawa lepas tanpa beban. Istrinya sering bertanya mengapa ia selalu menyalakan lilin kecil di dapur setiap malam. Arman menjawab, untuk mereka yang tak sempat pulang.
Jawaban itu cukup membuat sang istri diam, lalu tersenyum lembut. Setiap ulang tahun pernikahan, mereka pergi ke bukit dekat pantai, menabur bunga ke laut. Tradisi kecil itu menjadi simbol syukur mereka atas kehidupan baru. Arman tidak lagi dihantui mimpi buruk. Kini setiap malam, ia tidur dengan tenang, mendengar suara ombak sebagai pengantar. Dunia yang dulu gelap kini telah berubah menjadi tempat yang penuh cahaya. Suatu hari, seorang jurnalis datang meliput kisahnya. Ia menulis artikel berjudul "Pria yang Selamat dari Neraka Kaleng". Kisah itu menjadi viral dan menginspirasi banyak orang untuk berani menghadapi trauma masa lalu. Arman tidak mencari ketenaran, tapi ia bersyukur jika kisahnya bisa menolong orang lain. Ia ingin menunjukkan bahwa hidup bisa dimulai lagi, bahkan setelah melewati kegelapan paling pekat. Jurnalis itu memberinya satu kalimat terakhir untuk ditulis di artikel, "Yang penting bukan apa yang hilang, tapi siapa yang masih hidup untuk mendoakan." Kalimat itu membuat banyak orang menangis. Arman pun ikut tersenyum saat membaca hasil tulisannya di koran minggu. Ia tahu, kisah kelamnya telah berubah menjadi pelajaran untuk dunia. Tahun berganti, warung itu kini diwariskan kepada anaknya yang sudah dewasa. Arman menikmati masa tuanya dengan menanam bunga di halaman belakang. Setiap sore, ia duduk memandangi laut yang tak pernah berubah. Kadang ia teringat pada pabrik itu, tapi tanpa rasa takut. Hanya kenangan samar, seperti mimpi jauh yang sudah selesai. Suatu sore, langit berubah jingga keemasan. Ia mendengar bisikan lembut, "Terima kasih sudah membebaskan kami." Angin berhembus hangat, membawa aroma daging panggang yang menenangkan. Arman tersenyum, menatap cakrawala. Ia tahu, semuanya sudah benar-benar usai. Ia menutup mata, menikmati damai yang telah lama ia cari. Pagi itu, matahari terbit lebih cerah dari biasanya. Burung camar beterbangan di atas laut, ombak berlari ke pantai membawa busa putih. Warung Arman kini dipenuhi tawa keluarga dan pelanggan yang datang silih berganti. Foto kecil tergantung di dinding, Arman muda mengenakan pakaian inspektur, di bawahnya tertulis kalimat, "Hidup adalah pilihan untuk terus memperbaiki yang rusak." Istrinya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan senyum penuh cinta. Anak-anak berlari di luar, menjemput hari baru tanpa tahu betapa kelam masa lalu orang tua mereka. Arman menatap laut sekali lagi. Ia berbisik, "Terima kasih, sudah memberi kesempatan kedua." Angin membelai lembut wajahnya. Pabrik, kenangan, dan semua kengerian telah sirna, yang tersisa hanya kehidupan baru yang penuh kedamaian. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.